Biarin aja. Tapi ternyata yang kita tuh nggak boleh langsung kesel kalau misalnya ada orang yang nggak suka. Aku nggak. Karena ternyata setelah aku pelajarin ya psikologi, kita nggak pernah tahu dia lagi ngalamin apa di rumahnya. Iya benar-benar ya, maksudnya kita nggak pernah tahu dia trauma apa segitu dia underestimate semua hubungan di luar. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi sekarang respon yang paling benar tuh kalau misalnya ada orang yang nggak suka, ya doakan semoga hidupnya jalannya lancar. Amin. Sayang, ini kamu selalu makan ini ya, ekornya doang ya? Iya, aku nggak pernah makan ekornya. Nggak, Oh iya. maksudnya? Iya. Di Manado kita. Salam sehat-sehat semuanya ya. Dinda selalu make up gini katanya kalau mau tidur. Enggak. Ini aku habis kerja tadi di siang. Belum cuci Belum muka. cuci muka. Pokoknya jangan silent treatment. Ya betul, semua tuh harus dikomunikasikan. Tapi ada momennya juga. Kalau aku selalu ngomong sama dia, diskusi. Kalau di kita ya, kalau suami lagi marah tuh, ibaratkan mesin motor tuh lagi panas, jangan dicecer. Biarkan aku mencari ketenangan mungkin di luar ruangan atau misalnya tidak satu ruangan, karena kalau misalnya barengan kan pasti bakal dicecer tuh gimana gitu. Jadi tunggu emosiku surut dulu baru kita bisa berkomunikasi. Tapi kalau kita lagi panas-panasnya yang ada tuh makin jadi api. Aku tuh setelah menikah jadi lebih banyak mengerti sih. Sama ya, kamu motivasi aku buat apa? Ya begitu kali suami istri ya, buat belajar Aku terus. udah menikah, bakal belum menikah. Kalau belum menikah kan maksudnya masih egonya masih yang gimana gitu. Dinda kuat banget digombalin mulutnya. Nggak ada ini komunikasi kita tiap hari seperti ini. Kalau lagi bareng-bareng pasti kayak gini. Mungkin kalau Amin, kalian amin. nanti ketemu sama Orang yang pas kerja ya. bareng sama kita, emang kayak gini aslinya. Maksudnya emang seneng ngobrol gitu. Pasti ya. Semoga yang mengharapkan ulang sih. Lu gede banget sih. Semoga yang mengharapkan jodoh segera dipertemukan dengan orang yang tepat. Gak apa-apa menikah telat. Yang penting orang yang tepat. Jangan diburu-buruin sama kondisi, jangan. Kalau aku tuh tips dari aku dulu di saat aku akhirnya ketemu jodoh ya, insya Allah sampai maut. Amin. Ya Itu dimana aku nggak mencari orang, tapi aku perbaikin diri. Ya kan? Kamu juga gitu gak sih? Jadi di saat kita fokus perbaikin diri, naikin value kita, fokus di perbaiki diri dari segala sisi, dari iman, dari akhlak, dari semuanya, itulah datang orang yang bersamaan. Tapi bukan berarti jodoh cerminan diri itu sama ketiplek sama kita, enggak juga. Aku sering baca orang bisa jadi tuh orang yang berbeda justru. tapi Allah bikin jadi saling melengkapi. Nah kalau aku misalnya gini ya, Gimana caranya buat suami jadi suka ngobrol karena dia orangnya cuek? Gimana tuh ya? balik lagi ke personal masing-masing sih ya. Kalau aku emang suka ngobrol. Dia suka ngobrol, aku pendengar yang baik. Tapi ada momen dimana kalau aku lagi bercerita pasti dia dengerin juga. Dan emang harus, kalau enggak kasihan.
Aku juga baca tuh kalau suami istri itu tuh ini kita based on apa yang kita rasain ya. Harus sering ngobrol sekalipun hal nggak penting. Kita akan hidup bersama sampai tua. Kalau kita ngobrolin cuman yang anak sekolah, ngobrolin pengeluaran ini itu ya pasti akan bosan banget hidupnya tuh. Akan tertekan dan lain sebagainya. Jadi ya berusaha untuk ngobrolin hal-hal yang random aja. Yang bahkan cuma suami sama istri yang tahu gitu, hal-hal yang kayak lucu gitu. Paling cemburu siapa? Apa? Siapa yang paling cemburuan? Apa? Kamu kali? Aku cemburu. Tapi bukan cemburuan. Aku. Apa tadi tuh? Tips agar rumah tangga harmonis ya? Kalau kita ya Kadang suka takut mau ngasih tips karena kan berbeda tiap orang. kok berbeda. Kedua, apa ya? Orang tuh kadang suka mandangnya tuh bagaimana gitu loh. Apalagi mikirnya kita tuh masih baru. Padahal mah bener kan ya udah kita sama-sama sharing Kita aja. masih 3 tahun, bahkan ada suka komen kan baru juga 3 tahun, nanti tunggu aja 5 tahun, 6 tahun gitu. Ya, it's okay. Kita pasti akan melewati tahun-tahun itu. Pasti kalau kita berdua tuh intinya selalu bersyukur sih ya. Maksudnya ya yang menerima satu sama lain ya kita berdua. Mungkin orang-orang di luar sana ada yang pengenin kita, tapi mereka nggak tahu sifat-sifat buruk kita. Ya hanya kita berdua yang tahu dan saling menerima. Dan kalau di rumah tangga tuh, kalau di aku sama Dinda tuh kita selalu menerapkan ya, masih belajar terus sih, self and respect, love and respect. Kok jadi self and respect sayang? Love and respect. Jadi ternyata di rumah tangga itu setelah aku jalanin 3 tahun sama Dinda ya, tidak melulu tentang cinta. Ya sayang ya, bukan cinta, tapi gimana cara kita bisa naruh respect kita ke pasangan. Karena kalau kita bisa respect pasangan kita, ya itu pasti kita tahu apa yang harus kita omongin ke dia, apa yang enggak, dan lain sebagainya. Kita harus memahami karakter pasangan kita. Kalau mode tema rumah nggak ada. Apa? Tema rumah tuh maksudnya kamu kita tuh sukanya yang siapa gitu kan, kayak siapa? Rumah tangga. Nggak tahu, ada yang bilang rumah. Role model rumah tangga kali yang Rumah kali. Temanya soalnya bilang. Skandinavian yang lega gitu kali ya. Skandinavian ada klasiknya. Klasik Skandinavian, bukan klasik Jakarta ya, bukan rumah-rumah Kemang yang putih yang banyak ukiran, enggak. Kita pengen yang kayak di luar negeri gitu loh, yang tetap homey. Yang kaca, yang homey, yang warm. Tapi Masya Allah ya, aku banyak banget belajar dari Dinda ini. Sama, aku juga dari kamu. Banyak banget dia. Luar biasa, mungkin yang didapatkan sekarang juga setara dengan apa yang dia korbankan dulu. Jadi banyak kan bilang kayak amalan Dinda apa dapat keluarga yang harmonis gitu-gitu. Apa amalan Ray? Kita nggak tahu amalan kita yang kita kerjakan, yang pasti itu tak terlepas dari doa orang tua ya. Amin. Doa orang tua. Tapi yang paling kita harus concern juga ya apa yang pernah kita lewatin gitu. Jadi kalau kita ngeliat orang lagi seneng-senengnya, makanya kita kenapa nggak boleh iri dengki gitu, karena kita jangan langsung mikir enak-enaknya dulu. Misalnya ada yang bahagia tiba-tiba kaya raya, keluarga harmonis, kita pikirin apa yang dia korbanin dulu ya, sebesar apa lukanya dulu sampai akhirnya sekarang dikasih perban sebagus itu gitu. Tapi ngomong-ngomong soal amalan ya, aku tuh dari kecil banget sampai sekarang kalau abis sholat 1000 dinar.
aku pasti selalu baca ayat kursi sama 1.000 dinar. Itu bagus banget, Masya Allah. Kayak rezeki itu datang dari arah Terus ya? mana saja dan gak pernah putus. Tapi kamu luar biasa, kamu dari kecil loh. Itu dari Karirnya kamu kecil dari sampai kecil sekarang. sampai sekarang. Setiap abis sholat pasti baca 1.000 dinar. Kalau aku tau gak doa apa? Ya Rabbik firli warhamni wasbuni warfa'ni warzukni wadini wafini wafani. Jadi itu doa yang aku bawa kemanapun. Waktu aku cium Hajar Aswad pertama kali itu, kan karena dorong-dorong desak-desakan aku umroh 2018 waktu itu. Itu udah gak kepikiran mau doa apa lagi selain ya Rabbik firli warhamni wasbuni warfa'ni warzukni wadini wafini wafani. Karena ya doanya komplit. Kari saran buat yang mau nikah muda. Yang mau nikah muda, yang pasti nikah itu bukan karena muda ataupun tua ya, tapi karena siap. Karena Karena siap, karena sudah ada ilmu juga. iya betul. Bahkan kita tuh kalau misalnya mau ditanya ya, apa yang bisa diulang dari hidupku sebelum menikah? Mungkin aku pengen belajar ilmu pernikahan. Karena ternyata ilmu pernikahan tuh tidak mudah. Belum lagi ilmu parenting. Punya itu juga. anak. Karena kita tuh setelah kita menikah kita banyak menjalani peran. Kayak aku peranku sebagai suami, peranku sebagai bapak, peranku sebagai sahabatnya dia, peranku sebagai anak dari orang tuaku, peranku sebagai adik laki-laki dari kakak perempuanku. Jadi setelah menikah itu sudah harus lebih apa ya? Ya kita harus siap konsekuensi itu. Tapi ya semua orang pasti bisa karena memang kodratnya kita kan memang sudah ditakdirkan akan seperti itu kan. Apa itu? Ke Dinda make upan gak sih? Enggak. Kalau Apa sehari-hari sih? di rumah aja. Maksudnya? Nggak Enggak. usah ngomongin apa tadi yang? Oh, amalan. Gak usah ngomongin amalan. Mana sih tadi? Hilang, saya gak usah ngomongin amalan. Setiap orang cobanya beda-beda. Ya kan Iya itu betul memang benar. sebenarnya iya, cuman kan maksudnya aku ngomongin diri aku. Kalau misalkan aku tuh habis sholat tuh pasti baca doanya itu gitu loh. Iya betul. Setiap orang tuh emang beda-beda. Kita nggak pernah bisa samain kita sama orang lain. Jangan meng-compare diri kita dengan orang lain. Pokoknya yang kita lakuin sekarang, kalian juga lakuin sekarang itu adalah hal yang paling terbaik. Karena kalau misalnya dipindah posisi, belum tentu kita bisa sehebat kalian. Begitupun ke kita. 1.000 dinar apa kak? Ayat 1.000 dinar, coba cari aja di Google deh. OVP sama OVP itu siapa PT. sih yang dari tadi? Belum tahu sayang, coba aku cari ya. KOV sama PT mirip sama kita. Nggak tahu ya. Belum lihat di TikTok. Amin doa orang. Jadi sebenarnya gini, salah satunya juga kita ini alhamdulillah ya banyak banget yang doain untuk dijaga rumah tangganya dan lain sebagainya. Itu juga Masya Allah Rain Family ini dari dulu awal nikah sayang ya. Iya, Sampai Masya Allah, makasih ya supportnya selalu. Kapan-kapan kita ketemu ya. Gak jadi-jadi. Dinda apa nih? Dinda cantik banget, bismillah Rey. Bodoh amat. Ya, aku kadang-kadang suka lucu kalau baca-baca kayak gitu. Anak nangis yang, ya deh, aku dulu ya. Juga. Kamu juga? Ini ya. Oh. OVPT. Iya. Pacaran bukan ya? Udah kali ya kita. Iya, udah dulu ya. Kita mau istirahat, kita mau Netflixan dulu di kamar nih. Mau lihat kabar dulu deh. Aku minum dulu deh. Udah bentar. matiin sayang. Hah? Bentar. Aku juga mau sekalian, tolong ya. Satu aja. Apa nih?
Kak Ray selesaiin skripsi di posisi apa sih tadi? Kak Ray tips selesaiin skripsi di posisi udah rumah tangga. Jadi gini, kebetulan aku tuh kuliah di universitas terbuka online, itu nggak ada skripsinya, diganti dengan TAP. TAP itu jadi kita ujian datang ke sekolah itu di hari Minggu. Biasa kita kalau anak-anak UT itu pada tahu pasti kita ujiannya misalnya di Muhammadiyah, di mana gitu, di sekolah Muhammadiyah hari Minggu di sekolah orang. Terus kita waktu itu kemarin yang skripsi itu, makanya aku sempat nanya juga kan, kita nggak ada skripsi, ternyata diganti sama TAP. Itu tugas akhir apa namanya, lupa aku, program nggak salah deh. Dan itu kayak uraian panjang banget tuh di kertas. Alhamdulillah terlewatkan. Dan itu aku bener-bener diinin terus sama Dinda sama kakakku ya, buat suruh belajar. Akhirnya hasilnya apa ya? A. Alhamdulillah. Dasar. Lanjut S2. Ntar ya kita sambil lihat sikon dulu nih, karena ya masih belajar membagi waktu lagi nih. Mana nih setelah Mama sama aku nih? UT. Jadi yang ada satu. Sayang, ini kan live aku. Oh iya sayang. Enggak, aku mau cerita. Jadi kemarin setelah aku nyanyi itu pas di UT wisuda kemarin, itu kan sempat rame juga kan ya. Ada yang komen gini, "Wos jadi bangga sekarang kuliah di UT, nggak malu lagi." Aku baca itu sakit hati yang. Maksudnya bukan sakit hati ke orang, maksudnya kayak kalian jangan pernah berpikir malu untuk kuliah di universitas tertentu, jangan. Dimanapun. Banyak banget lulusan luar negeri, lulusan universitas ternama di Indonesia pun banyak yang nganggur juga sekarang. Dan banyak orang-orang yang berhasil dari universitas-universitas kecil mungkin banyak banget. Jadi ya jangan pernah insecure ya. Apalagi kita misalnya kuliah itu dibesarkan dengan keringat orang tua yang masya Allah itu berkahnya minta ampun. Apalagi kita misalnya kuliah itu dibesarkan dengan keringat orang tua yang masya Allah itu berkahnya minta ampun. 1000-nya beda sama 1000 kita terima. Tolong kami orang susah. Harus punya sesuatu yang lebih, karena kita akan mau bantu orang kalau kita punya lebih. Udah harus begitu. Kita pengen buka lapangan kerja buat menghidupkan orang-orang yang lain. Ujian rumah tangga banyak. Apa nih sih? Ujian rumah tangga banyak nggak cara ngadepin gimana? Gimana cara ngadepinnya?